Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ainihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, di sore hari yang hujan rintik-rintik ya, kita lanjutkan perkuliahan kita membahas tentang Muhammadiyah dan gerakan ekonomi. Seperti yang sudah kita sebutkan, ini ada dua hal. Yang pertama adalah konsep Muhammadiyah ekonomi, lalu kedua adalah gerakannya, implementasi dari konsep tentang ekonomi itu. Nah, seperti yang kita bahas, ada banyak sisi yang kita bahas di Muhammadiyah, pendidikan, ya. Kemudian di akhir-akhir kita membahas tentang masalah gerakan pemberdayaan perempuan. Kemudian sekarang kita membahas tentang gerakan ekonomi. Nah, di ekonomi ini memang banyak dinamika, ya. Dinamika itu berarti ada kemajuan, ada satu stagnasi, ya. Mungkin ada keinginan untuk maju lagi, dan seperti yang kita ketahui di beberapa informasi media massa, di keputusan muktamar yang terakhir di Makassar itu menyarankan paling tidak itu ada usaha untuk meraih lagi bagaimana bidang ekonomi ini bisa dibangkitkan dari segi upaya yang dilakukan oleh persyarikatan, ya, bukan oleh AUM, ya. Karena kalau yang dilakukan oleh AUM itu memang sudah banyak, ya, seperti di beberapa perguruan tinggi itu ada usaha-usaha untuk peningkatan ekonomi yang sifatnya lokal, ya, seperti yang kita lihat di Makassar, di Jogja, di Malang. Tetapi secara persyarikatan mungkin itu masih dianggap kurang. Baik, untuk selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok terakhir, ya, kelompok 10 untuk mempresentasikan. Ini PPT-nya dari saya apa dari sana? Khairuddin, dari saya apa dari sana PPT-nya? Bentar, Pak. Dari jenengan aja, Pak. Kita ini lagi di luar soalnya. Punten. Dimunculkan aja wajahnya, ya. Silakan bisa mulai ya. Apa dulu? Hanif udah masuk apa belum? Iya, sudah. Iya. Hanif dulu yang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai pembahasan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Yang pertama, Muhammadiyah sendiri merupakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana bergerak sebagai bidang dalam berdakwah. Muhammadiyah sendiri dalam kaitan ini perlu terus-menerus merumuskan dan merevitalisasi perannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperadaban, berkeadilan, serta berdaya secara ekonomi. Tekad tersebut tercermin pada berbagai amal usaha Muhammadiyah yang telah dikembangkan, walau dalam perjalanan berikutnya mengalami kendala dalam pelaksanaannya dan belum sepenuhnya terrealisasikan dengan
dengan baik. Kemudian Muhammadiyah dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai bentuk finansial bagi sebuah organisasi. Seperti Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah akan bertampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar dan angka kemiskinan yang makin membengkak yang dapat mengancam eksistensi iman. Kemudian dalam program pembinaan ekonomi, umat merupakan kepedulian sejak lama karena memang konsistensi Muhammadiyah sejak dulu wirausahawan reformis merupakan perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi. Hal ini dilakukan dengan penyusunan sebuah program yang didasarkan pada konsep, misi, dan visi tertentu. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui tiga jalur, yaitu yang pertama adalah mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha milik anggota Muhammadiyah sendiri. Kemudian berikutnya akan disampaikan oleh Mas Kardi. Ya, saya lanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Hani tadi. Di poin yang selanjutnya yaitu dengan mengembangkan ekonomi itu Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal. Aset pertama ialah sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah sendiri, baik sebagai produsen. Kemudian yang kedua ialah kelembagaan amal usaha yang telah didirikan, yaitu bisa berupa sekolah, universitas, lembaga latihan, poliklinik, rumah sakit, dan panti asuhan yatim piatu. Kemudian yang ketiga ialah organisasi Muhammadiyah itu sendiri, sejak dari pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting, kemudian dapat disimpulkan bahwa gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa disajikan antara lain dengan satu, mendirikan koperasi di berbagai jajaran jenis koperasi sebagai sarana untuk melakukan perkuatan ekonomi umat. Yang kedua yaitu mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah atau bisa disingkat dengan BUMM dalam berbagai bidang jasa, perdagangan, pariwisata, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah lembaga keuangan untuk mendukung usaha-usaha umat, yaitu Baitul Mal wa Tanwir atau BMT, BPR Syariah, koperasi, dan lain-lain. Dan yang keempat ialah sharing dalam berbagai perusahaan yang benefit dan kompetitif. Selanjutnya yaitu visi dan misi Muhammadiyah di bidang ekonomi dan zakat infak sodako atau bisa disingkat juga dengan ZIS. Nah, rencana strategis bidang wakaf atau ZIS dan pemberdayaan ekonomi ialah
terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat. Bahwa melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah berdasarkan garis besar program majelis ini mempunyai tugas pokok antara lain itu meningkatkan pengelolaan zakat infak dan sodako dan akuntabilitasnya sehingga menjadi penyangga kekuatan gerakan pemberdayaan umat. Dan yang kedua ialah peningkatan mutu pengelola wakaf dan perkuasaan gerakan sertifikasi tanah-tanah wakaf di lingkungan persyarikatan. Pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini akan saya jelaskan mengenai visi dan misi dari Gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi juga. Jadi visinya itu berkembangnya kapasitas dan bangkitnya kembali atas Muhammadiyah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat. Dari mewujudkan visi tersebut muncullah beberapa misi. Yang pertama yakni mengupayakan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia khususnya keluarga besar Muhammadiyah. 2. Mengurangi problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan kepada masyarakat melalui peningkatan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas. 3. Menjadi pelopor, motivator, dan katalisator pembangunan atau perubahan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi pada visi misi ini bisa kita pelajari lagi bahwasanya dulu yang pernah diajarkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada santri-santrinya itu ialah mengenai dari isi makna surat Al-Maun, yang mana sekarang kita bisa pahami dari bentuk visi misi Muhammadiyah di gerakan ekonomi ini, bahwasanya ini sebagian besar banyak diambilkan oleh dari surat Al-Maun itu sendiri, karena misinya itu tadi juga merupakan mulai dari pembangunan ekonomi rakyat, juga mengenai problem kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, seperti itu. Di antaranya yakni adapun program-program dari itunya sendiri itu program-program untuk mencapai tujuan Muhammadiyah dalam mencapai, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengembangkan lembaga keuangan mikro, koperasi, dan PMT sebagai wadah kerjasama dan pemberdayaan antar pelaku usaha ekonomi di lingkungan persyarikatan, menuju pada kekuatan kemandirian Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, meningkatkan pembinaan kualitas dan manusia pelaku usaha ekonomi umat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bisnis yang intensif dan sistematis. Terus yang kedua yakni mengembangkan usaha bisnis barang konsumsi atau usaha-usaha unggulan yang memiliki nilai-nilai tambah yang tinggi disertai dengan dukungan permodalan, sumber daya manusia, dan jaringan yang kuat di seluruh lingkungan persyarikatan. Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi umat. 5. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain dalam program-program pemberdayaan ekonomi, khususnya ekonomi mikro, kecil, mencegah, dan menengah yang berdampak langsung dalam membangun kekuatan masyarakat kecil. Yang 2, Pak, melalui model-model kegiatan ekonomi alternatif. Selanjutnya yakni mengembangkan jumlah dan kualitas BMT atau bisa kita sebut Baitul Mal wa Tanwil. BMT Muhammadiyah disertai peningkatan mutu sumber daya manusia, tata kelola jaringan, dan kerjasama mencapai tingkat keunggulan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Yang selanjutnya yakni
peningkatan gerakan ekonomi di kalangan warga Muhammadiyah disertai pembentukan mentalitas dan budaya kewirausahaan serta berbagai pelatihan sehingga terbangun kondisi infrastruktur Muhammadiyah sebagai kekuatan ekonomi. Kemudian mengembangkan jaringan keuangan mikro syariah di lingkungan persyarikatan untuk memperkuat kemampuan BPM atau BMT melalui suatu wadah kerjasama yang mampu berperan meningkatkan akses kepada sumber daya ekonomi khususnya pendanaan, selain meningkatkan kemampuan manajemen BTM atau BMT dan organisasiannya dalam sistem organisasi Muhammadiyah. Terus meningkatkan pengentasan kemiskinan dengan instrumen ZIS dan usaha-usaha ekonomi yang memiliki nilai tambah yang tinggi khususnya yang berskala kecil, mikro, dan menengah dengan memanfaatkan berbagai jaringan yang dimiliki Muhammadiyah termasuk yang berbasis di cabang dan ranting. Dan terakhir yakni meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dan manajemen administrasi, sinergi dan pelayanan dalam menggerakkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dan ZIS dengan memobilisasi seluruh potensi pengembangan pemanfaatan pengelolaan fungsi zakat, infak dan sedekah ke hal-hal yang lebih produktif selain yang bersifat kedermawanan, meningkatkan pembinaan dan jaringan lembaga-lembaga HIS Muhammadiyah sehingga memiliki fungsi efektif dan produktif dalam menjalankan kegiatannya. Dan terakhir yakni kesimpulan bahwasanya Muhammadiyah itu merupakan organisasi yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja. Jadi pada awalnya Muhammadiyah ini jargon dari Muhammadiyah sendiri yakni amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak suatu kebaikan dan mencegah suatu kemungkaran. Jadi di dalam itu hal-hal yang dapat kita lihat dalam organisasi masyarakat Muhammadiyah ini merupakan seperti halnya adanya ZIS, lazismu seperti itu. Di samping itu juga dalam aumnya itu juga ada seperti sekolah-sekolah, rumah sakit ataupun hal-hal yang lainnya. Badan usaha milik Muhammadiyah sendiri itu tidak hanya itu saja kan, tapi masih banyak hal lain juga yang bergerak di dalam perekonomian juga. Lah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya Muhammadiyah itu juga tujuannya itu ialah untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota Muhammadiyah dan umat. Jadi adanya di Muhammadiyah, kita Muhammadiyah ini juga tidak hanya kita belajar mengenai agama saja, tapi di sini juga kita harus bisa menyeimbangkan kehidupan kita antara hal-hal yang umum, antara ibadah dan juga hal-hal yang umum juga seperti halnya perekonomian yang ini. Jadi pada intinya itu dalam bermuhammadiyah itu kita juga beribadah dan juga meningkatkan perekonomian kita, meningkatkan perekonomian umat. Yang artinya dengan ini nantinya itu menjadikan umat yang sejahtera dan kehidupan di Muhammadiyah sendiri itu dipenuhi dengan keberkahan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada pertanyaan, dipersilakan. Sudah, Ustaz. Tutup dengan salam. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Ini sampai dengan saat ini sudah 19 yang gabung ya. Tidak apa-apa, ya mungkin ada yang masih kerja dan sebagainya, nanti bisa dilihat di rekaman
rekod YouTube-nya ya. Mungkin di awal perkuliahan sampai dengan sekarang itu insya Allah ada semua ya. Mungkin ada 1-2 yang kelewatan, tapi barangkali mungkin ada di antara saudara yang juga rekod, itu bisa nanti di-share. Baiklah, jadi nanti silakan diskusi. Jadi ada banyak bahan untuk bisa didiskusikan. Di awal-awal kita membahas Muhammadiyah dan gerakan sosial. Kemudian sekarang kita membahas Muhammadiyah dan gerakan ekonomi. Itulah kira-kira hubungannya itu seperti apa ya? Apakah yang sosial itu berubah menjadi ekonomi ya? Jadi artinya kalau dulu itu pokoknya semuanya itu diberikan untuk orang banyak ya. Kemudian sekarang itu lalu menghasilkan uang seperti itu, atau memang ada dua sisi itu yang harus bisa berjalan secara seimbang, atau bagaimana? Nah, memang kalau kita lihat sampai dengan sekarang itu seperti pada pembahasan beberapa waktu yang lalu, aset-aset di Muhammadiyah itu sangat banyak. Antara lain itu adalah di tanah wakaf ya. Nah, tetapi kemudian kita lihat juga hasil evaluasi itu ternyata tanah-tanah wakaf untuk Muhammadiyah itu yang disertifikatkan itu baru 30%-nya, jadi sepertiganya gitu ya. Untuk sertifikat atas nama Muhammadiyah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa seperti lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit dan sebagainya itu tidak ada yang milik daerah atau milik wilayah atau milik suatu yayasan. Jadi tidak ada yayasan di Muhammadiyah. Yang ada itu hanya semua itu adalah milik pusat, pimpinan pusat. Ya, jadi kalau misalnya di Sidoarjo itu ada kampus Umsida, itu bukan miliknya orang-orang Umsida atau pembina, badan pembina, bukan, tapi itu adalah semua milik pusat. Nah, meskipun demikian masih ada yang perlu diperjuangkan ya di dalam proses ini. Lalu yang kedua adalah tentu kaitannya dengan masyarakat. Nah, sejauh mana bahwa perkembangan ekonomi di Muhammadiyah ini memiliki relevansi ya dengan kebutuhan masyarakat. Tentu yang lebih bisa menjawab itu adalah hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian. Jangan lupa nanti di WS saya akan tanya itu berkaitan dengan ini bacaan yang sudah saya share di e-learning itu ya, di resource. Nah, itu ada referensi-referensi yang bisa dibaca hasil-hasil penelitian di bidang di babnya masing-masing. Yang kedua jangan lupa bahwa untuk masih ada satu pertemuan lagi ya kalau salah itu nanti tetap masuk ya, tetap masuk. Saya akan menyampaikan tentang Muhammadiyah dan politik ya, dan mungkin ada masalah-masalah yang bisa ditimbulkan secara keseluruhan. Saya kira itu pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap bisa mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan kasiran ya Ustaz.